Selamat datang di Kabupaten Sumedang. Nah, Sobat Pesona Desa, kali ini saya, Ditya Takwim, sedang ada di Kabupaten Sumedang. Biasanya nih, di Kabupaten Sumedang ini sudah terkenal dengan tahu Sumedangnya. Ternyata ada salah satu makanan khas baru dari Kabupaten Sumedang, yaitu keripik pisang Kibana. Kabarnya nih, keripik pisang Kibana ini dibuat oleh pemuda milenial yang baru saja putus kerja. Dibuat bersama kedua orang tuanya. Wah, kompak banget ya. Apalagi katanya nih, keripik pisang Kibana ini sudah diekspor sampai ke Taiwan. Saya penasaran sebetulnya ide ini pertama munculnya seperti apa. Daripada penasaran, yuk kita langsung ke tempat pembuatannya. Tapi sebelumnya, saya mau minum jus sirsak dulu nih. Haus banget. Kang. Waalaikumsalam. Aduh, selamat pagi. Ini luar biasa sekali ini. Saya tuh tadi nyari-nyari, alhamdulillah ini udah ketemu nih, ada Kibana. Nah, Kang, saya pengen beli nih, kira-kira bisa nggak untuk beli ini? Bisa banget dong kalau bisa untuk beli. ya, Bisa banget ya. Tapi sebelum beli nih, Sobat Pesona Desa, saya ingin nanya-nanya dulu kenapa namanya Kibana. Karena saya penasaran dari tadi di jalan saya lihat ada Kibana. Kenapa sih kan namanya Kibana? Oke, kalau Kibana ini, kalau dari sejarahnya sendiri, Ki-nya itu nama panggilan saya sendiri, ya, Hengki. Terus Bananya tuh ya diambil dari kata banana itu, Kibana. Terus sebenarnya dari sejarahnya itu sebenarnya bukan Kibana dulu, tapi kita merintis tuh, tapi Kinana dulu. Namanya tuh Kinana gitu. Tapi setelah dipikir-pikir dan didengarkan lebih seksama, Kinana tuh terdengar seperti nama wanita, betul kan, Kang? Betul. Ya gitu, makanya saya kan pria gitu kan, bagaimana branding ini tuh supaya menyampaikan kepada mereka tuh ya Kibana tuh ya laki-laki yang punyanya kayak gitu. Jadi makanya diganti dengan Kibana. Kibana. Gitu. Ini kan menarik banget nih Sobat Pesona Desa. Tadi saya lihat bungkusnya di belakang itu ada adab makan sama 7 keajaiban sedekah. Kenapa nih harus ada ini? Karena kan biasanya kalau dibungkus makanan ya cuman bahan dasar, bahan pokok, terus ada nilai kadar nilai gizi. Kenapa nih Akang mencantumkan ini nih Kang Hengki? Oke, kalau untuk standarisasi kemasannya sendiri itu harus emang ada ya standar ya, itu ada definisi gitu kan, terus ada bumbu kayak gitu kan. Nah, kalau kita emang menegaskan untuk value-nya itu apa sih dari brand-brand yang lain gitu kan. Nah, maka dari itu kita tuh mencantumkan ada 7 keajaiban sedekah. Makanya kita Kibana itu brandingnya memang ke arah yang Islam-Islam gitu kan gitu. Terus makan juga di sana ada makan juga gitu kan. Jadi kebanyakan orang yang mereka kalau makan tuh ngambil sambil jalan gitu kan, atau sambil berdiri gitu. Nah, kita menekankan sebenarnya di Islam tuh gak gitu loh gitu, kayak gitu. Jadi Sobat Pesona Desa ini selain untuk sambil makan gitu kan, jadi sambil dibaca-baca juga ternyata ada manfaatnya, ada 7 keajaiban sedekah sama ada makannya harus seperti apa biar makanannya lebih berkah dan lebih enak lagi. Betul sekali, gitu kan. Nah, awal mula belajar bisnis itu kayak gimana sih Kang? Kalau untuk awal mula kita tuh memang sebenarnya otodidak ya Kang, otodidak. Terus kita juga belajarnya dari YouTube gitu dari YouTube gitu kan. Kita menggunakan akses yang memang benar-benar free gitu kan. Nah, salah satunya YouTube gitu kan. Media informasinya sangat luar biasa di sana. Jadi memang pas awal merintis itu kita memang langsung tertuju ke gimana sih caranya bisnis, bukan memang dagang biasa, kita jualan biasa, tapi kita memang ingin jangka waktu yang panjang gitu, terus bisa membantu orang-orang untuk bisa mencari pekerjaan kayak gitu. Jadi kita memang belajarnya dari bisnis dari YouTube itu sendiri. Jadi luar biasa sekali nih Sobat Pesona Desa. YouTube atau media sosial ini benar-benar bisa dimanfaatkan dengan baik gitu ya, apalagi untuk belajar hal yang bisa menghasilkan cuan-cuan. Betul sekali kan. Nah, saya penasaran nih, kenapa sih pada akhirnya memilih pisang? Karena kan Sumedang ini terkenal dengan sentra tahunya. Kenapa
nggak bikin keripik tahu Sumedang atau gimana gitu kan? Nah, kalau untuk bisnis sendiri saya terjun itu baru sekali Kang. Ini bisnis yang pertama kali saya jalankan ini keripik pisang. Pertama kali gitu kan. Dari semenjak keluar pekerjaan kita merintis pisang itu gimana sih kalau bisnis yang memang lebih mudah gitu kan untuk menjangkau bisnis itu sendiri. Ya salah satunya dengan keripik pisang ini sendiri gitu kan. Kalau keripik pisang kan kita bisa kan dapat pisangnya yang mentah terus diiris, digoreng udah jadi keripik gitu. Tinggal pakai bumbu. Nah itu memang pas awal ngerintis ini tuh memang cari bisnis yang mudah aja dulu deh gitu kan. Ternyata memang diterima gitu di masyarakat dan akhirnya sampai sekarang bertahan. Oke, diterima dan juga dikangenin ya sama masyarakat ya, karena pada akhirnya beli juga gitu ya. Karena memang produk itu selain hanya enak rasanya tapi juga harus kangenin. Jadi yang dikangenin itu bukan cuma ayang, tapi produk juga harus bisa. Betul sekali. Jadi ada rasa apa aja sih kangen itu sebenarnya? Kalau untuk sekarang ada 5 varian rasa kan. Ada brown coklat, terus creamy milk, green tea, spicy cheese sama sweet coffee. Wah, biasanya ada banyak banget rasanya. Saya boleh coba nanti satu boleh ya? Banget kan, boleh. Oke. Ini saya penasaran nih kan. Tadi kan Akang bilang ini tuh produk pertama, bisnis pertama, gitu ya. Terus apa sih yang bisa bikin akhirnya diterima sama masyarakat? Coba pertama itu ke siapa sih? Kalau untuk cari market yang mudah tuh kita memang marketnya tuh untuk ke keluarga dulu sama ke teman dekat. Nah jadi untuk tes pasar itu kita memang menyerahkan kepada mereka-mereka gitu. Apakah ini rasanya gimana sih gitu kan? Terus ternyata ya mereka ternyata di Sumedang tuh baru nyoba gitu keripik pisang yang varian coklat. Nah ini sudah potensial nih menurut saya gitu kan. Maka dari itu setelah berjalan beberapa waktu ya alhamdulillah makin diterima sama orang Sumedang sendiri dan bisa keluar kota juga seperti itu. Gitu. Jadi udah keluar kota juga. Itu berapa lama proses dari gagal akhirnya coba lagi itu berapa lama nih Kang prosesnya? Kalau untuk tes pasarnya sendiri untuk rasanya aja nih Kang kurang lebih kita jalan tuh 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan untuk tes pasar apakah ini cocok atau enggak gitu kan. Terus apakah repeat ordernya tinggi atau enggak. Itu 6 bulan dengan kemasan yang standar sestandar mungkin Kang. Jadi yang pakai plastik bening kayak gitu. Nah, kita awalnya dari sana gitu kan. Apalagi ada tantangan pandemi ya pada Betul saat sekali. Kita memang ngerintis itu pas awal pandemi Kang. Pas awal pandemi banget gitu. Jadi ide-ide bermunculan itu saat sedang ada situasi yang benar-benar bikin bingung gitu, justru ide-ide malah banyak. Nah, Kang saya boleh langsung lihat ke dalam nggak kayak gitu? Saya penasaran. Boleh banget. Di sebelah mana Kang? Di dalam boleh. Oke, Sobat Pesan Desa, yuk. Sobat Pesona Desa, sekarang saya sudah ada di tempat produksinya nih, di dapurnya pisang yang luar biasa banget. Karena saya penasaran juga sebetulnya pisangnya jenis apa dan proses itu seperti apa. Karena kalau saya pikir pisangnya itu dari pisang mateng, ternyata enggak, ada beberapa step atau langkah yang memang harus dilakukan dulu untuk jadi pisang yang enak atau keripik pisang yang enak. Tapi saya senang banget di sini karena ternyata Kang Heng ini dibantuin sama bapak sama ibu, jadi benar-benar kompak luar biasa, keren banget kali. Nah, Kang saya penasaran nih, ini tuh sebetulnya jenis pisangnya jenis pisang apa sih? Kalau Kibana sendiri kita tuh pakai jenis pisang kapas Kang. Kenapa? Ada kapas karena ya sesuai namanya kapas, lembut gitu kan. Jadi memang teksturnya itu bisa lebih renyah gitu kan, gampang untuk dimasak dan nggak terlalu harus lama gitu masaknya. Karena kan kalau masaknya terlalu lama akan
minyaknya tuh akan lebih banyak gitu kan. Oh, Jadi gitu. kalau untuk kapas ini lebih cepat juga matang dan sama teksturnya itu lebih renyah kayak gitu. Tapi pernah dicoba pakai jenis pisang lain nggak dan hasilnya gimana pada saat itu? Pernah, pas awal merintis kita nggak pakai pisang kapas Kang, Pakai pisang apa tapi tuh? pakai pisang nangka. Oh, pisang nangka. Nah, pisang nangka itu teksturnya tuh kalau udah dibuat keripik nih jadi agak keras gitu Kang. Agak keras terus sama agak asam dikit gitu kan. Agak asam-asam dikit terus karena terus ada revisi-revisi lain dari teman-teman sama yang nyoba gitu kan, akhirnya kita harus nyari lagi nih jenis pisang apa nih yang cocok, dan ternyata nemunya ini pisang kapas kayak gitu. Oke, jadi ini prosesnya di 6 bulan itu ya Kang ya? Iya, dari 6 coba bulan lagi itu. Iya, jenis dicoba lagi, pisang coba ini, rasa segala macam. sekali. Nah, kalau dari langkahnya sendiri ini tuh harus dicuci dulu, kenapa sampai 2 kali bilas kayak gini nih Kang? Ya, kalau untuk tahap pencucian ini kita pakai 2 kali tahap ya, karena memang kalau kita tuh kan pakai jenis pisang kapasnya yang mentah. Nah, yang mentah itu kan banyak getahnya tuh. Nah, jadi di pencucian beberapa kali itu supaya bisa lebih menghilangkan getahnya kayak gitu kan. Ya, jadi supaya kalau pas digoreng itu nggak hitam-hitam Kang. Nah, itu gunanya kita beberapa kali tahap pencucian tuh. Jadi biar benar-benar bersih dan nanti pisangnya jadi krekes-krekes gitu ya. Nah, kalau proses gorengnya sendiri ini perlu berapa lama? Apakah memang harus segitu? Kalau misalnya kurang kenapa? Kalau lebih kenapa? Oke. Kalau untuk kita gunain waktu gitu kurang lebih bisa sampai 15 sampai 20 menit 15 sampai 20 menit. 15 sampai 20 menit untuk penggorengan supaya jadi keripik itu. Nah, itu proses dari awal motongin sampai sampai goreng ini berapa lama sih Kang biasanya? Kurang lebih bisa 12 jam 12 untuk jam. kurang lebih 70 sampai 1 kintal pisang kapas gitu. Oke, jadi Sobat Pesona Desa ini dari 1 kintal pisang kapas ini bisa digoreng sampai 12 jam. Jadi memang prosesnya cukup lumayan panjang juga. Nah, biasanya dari 1 kintal ini dengan proses 12 jam tadi bisa jadi berapa bungkus pisang nih Kang? Kurang lebih bisa sampai kalau untuk jadi kemasan bisa sampai 500 pieces Kang. 500 pieces kemasan yang udah jadi gitu. Oke, luar biasa nih Sobat Pesona Desa. Jadi dalam waktu 12 jam tadi dengan jumlah pisang 1 kintal pisang kapas ini bisa menjadi 500 bungkus pieces ya Kang ya? Ya, dari pisang Kibana ini. Nah, kemudian setelah nanti di sini gitu ya. Dikasih toppingnya itu di mana nih Kang? Di dalam juga? Di dalam nanti ada. Jadi kita tiriskan dulu si keripik pisang ininya. Setelah tiris dan agak anget-anget kuku kayak gitu, baru kita bumbuin Kang. Gitu, Oke, jadi memang prosesnya cepat Bang, tek gitu ya Kang, biar bahannya juga fresh. Ya, seperti gitu ya Kang. Nah, kendalanya apa sih Kang biasanya yang ditemui ketika memang lagi proses masak ini? Ya. Kalau untuk dari segi produksi, karena kita UMKM nih baru merintis, memang kalau dari segi produksi itu kita terkendala sama mesin sebenarnya kan. Jadi kan ada yang mesin-mesin yang lebih canggih gitu kan, yang pakai listrik. Nah, kita masih manual gitu kan. Nah, itu mungkin kalau ada kita kapasitas produksi lebih banyak lagi, mungkin kita sangat-sangat perlu mesin seperti itu gitu kan. Memang dari produksinya dari mesin sih kendalanya. Ya, tapi saya menarik sekali nih karena dibuatnya homemade gitu ya. Homemade terus pakai tenaga sendiri gitu. Jadi rasanya juga pasti akan lebih keluar gitu kan, beda dengan pakai mesin. Kalau pakai mesin ya langsung otomatis gitu, cuma kalau karena pakai tangan bapaknya langsung nih, jadi rasanya juga pasti akan lebih keluar. Nah, apakah proses ini juga diajarin sama dinas terkait atau gimana, atau justru belajar otodidak juga dari YouTube? Kalau untuk proses produksi kita belajar sendiri sih Kak. YouTube lagi. Oke. Tapi kalau untuk misalkan kita ada sertifikasi PIRT nih, karena ada kesehatannya di sana, jadi memang diajarkan juga gitu. Kalau memang misalkan kalau lagi produksi harusnya seperti ini, jauh dari WC misalkan kayak gitu sih. Dan kita alhamdulillah sedang nerapin memang benar-benar jauh dari WC kayak gitulah. Jadi memang udah bersih gitu ya, udah sesuai dengan standar yang ditetapkan gitu kan. Sobat Pesona ini keren banget. Jadi saya juga baru tahu kalau ternyata ada banyak proses untuk bisa menjadi keripik pisang yang enak. Dari mulai milih pisangnya ya kan, nggak asal. Karena kan kalau misalnya pakai pisang yang matang justru nanti jadi lembek, atau misalnya pakai pisang yang nggak cocok malah jadi nggak enak rasanya gitu ya. Ternyata harus dibersihin sampai 2 kali. Nih Bapak dari tadi semangat gitu ya, motong-motongin. Udah 2 kali dibilas, nggak hanya itu, langsung ditiriskan dulu. Setelah ditiriskan baru nanti bisa digoreng dengan suhu api yang boleh agak besar, dan proses menggoreng itu sekitar 15 menit baru nanti ditiriskan. Habis itu langsung udah dikasih topping dan begitu ya. Jadi memang benar-benar semua proses itu berjalan dengan cepat dan pastinya enak. Saya jadi penasaran nanti kalau udah ada topping-toppingnya kayak gimana, saya pengen coba. Boleh Kang, nanti saya ikut coba bantuin taburin bumbunya? Boleh banget. Di mana nih Kang? Di dalam Kang. Di dalam. Oke, Sobat Pesona Desa, kita langsung coba-coba taburin bumbu sambil icip-icip.
selesai tadi di luar masak-masaknya, sekarang pesan desa saatnya saya akan coba untuk bantu ngebungkusin dan ngasih bumbunya. Ya, betul. Jadi ini adalah proses selanjutnya kan? Ya, pembumbuan. Ya. Biasanya untuk takarannya tuh kayak gimana sih Kang? Kalau untuk takaran itu misalkan kita tuh per 1 kilonya itu 200 gram bumbu gitu kan. Ya, jadi kalau misalkan kelipatan ya tinggal dikali lagi gitu. Gitu. Bapak Ibu boleh kalau misalnya emang mau membungkus-bungkusin, senang banget ya saudara-saudara, jadi kompak sekali nih anak dan orang tua bisa membangun usaha ini bareng-bareng gitu. Nah, biasanya untuk proses membungkusin ini memakan waktu berapa lama sih atau tergantung orderan? Tergantung kapasitas yang tadi keripik yang udah digoreng, Kang. Ya kurang lebih kalau pembumbuan itu nggak lama sih, paling juga kalau untuk 1 kintal itu ya kurang lebih bisa 4 jam sampai 5 jam sih. 4 jam sampai 5 jam, itu baru ngebumbuin doang gitu. Ngebumbuin. Sobat Sonesa tadi masaknya aja udah 12 jam. Terus ngebumbuinnya 4 jam. Ya. Jadi memang ada proses panjang. Iya, panjang. Gimana sih Kang rasanya mau menjalankan bisnis ini didukung sama orang tua, bahkan orang tua juga sampai ikut terjun langsung. Ya. Bantuin usaha ini gimana? Yang pertama saya ucapin terima kasih ya buat kedua orang tua, mama bapak yang udah mensupport ya, ini mensupport banget gitu kan, karena di saya awal menjalani bisnis itu saya tuh harus keluar dari pekerjaan gitu kan, yang mana bisnis ini tuh nggak tahu sukses atau enggak gitu kan, tapi orang tua saya ini mendukung sangat gitu kan, apalagi sampai membantu terjun langsung bantu produksi. Ya saya sangat bangga sekali dan saya sangat mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, mama bapak yang sudah membantu bisnis ini berjalan dengan lancar seperti itu. Ya, saya senang banget, saya sumpah lihatnya senang banget karena didukung sama kedua orang tua. Bapak Ibu sekarang ini mau ngebumbuin yang apa nih Kang? Yang coklat dulu. Yang coklat boleh. Yang coklat dulu. Lihat nih mungkin tuh Sobat Sonesa gimana sih cara ngasih bumbu coklatnya. Ternyata tuh Sobat Sonesa ditaburin langsung gitu kan ya. Berarti nanti langsung diaduk-aduk. Tinggal diaduk-aduk. Kebutuhan. Ya. Ditimbang lagi untuk takaran bungkusnya kan. Ya, seperti itu. Oke, wow. Kayaknya Sobat Sonesa. Jadi ini benar-benar bahannya fresh, baru, dan berarti pasti enak banget. Saya nggak sabar untuk benar-benar coba nanti bagaimana. Biasanya kan untuk yang mau pesan itu tuh kemana sih? Kalau untuk pesan, kita tuh sebenarnya sudah juga tergabung ke forum UMKM gitu kan. Saya tuh jadi di Sumedang itu ada forum UMKM yang namanya itu Gumasep Sumedang IPP. Iya, IPP ya. Jadi itu tuh nama forum UMKM buat para pelaku usaha. Jadi kita tuh sudah ada di gerai-gerai di gedung pemerintahan, Kang. Jadi kita juga UMKM forum ini bergabung dengan Gria gitu, Asia Plaza itu dibantu. Jadi kita tuh para pelaku UMKM ada juga di supermarket gitu kan. Terus juga kalau Sekibana sendiri ini ada di toko oleh-oleh juga ada, terus toko-toko bolu kue gitu kita sudah ada gitu. Kita sistemnya konsinyasi di sana gitu kan. Terus untuk online-nya nih, kalau untuk online kita ada di e-commerce marketplace gitu kan. Ada di marketplace Shopee sama Tokopedia juga. Terus kita juga di Instagram juga kita membangun branding di sana gitu kan. Terus juga untuk di luar kotanya kita mengandalkan reseller kan, mitra gitu kan. Karena kita tidak bisa menjangkau kota yang ada di luar kota gitu kan. Toko-toko yang ada di luar kota. Jadi kita menjangkau melalui mitra-mitra reseller tadi gitu. Oke, ini kita lagi coba masukin bumbu yang rasa coklat karena ada berapa rasa sih Kang? Ada 5 rasa kita. Ada brown coklat, terus juga creamy milk, green tea, spicy cheese, sama sweet coffee. Sweet coffee, nah ini saya juga sebenarnya penasaran sama sweet coffee, mungkin nanti saya mau bungkus buat oleh-oleh ya. Siap. Terus kan ini kan dalam satu hari biasanya atau dalam per bulan omsetnya bisa mencapai berapa sih? Kalau untuk omset, karena kita ini masih merintis ya, sebenarnya masih merintis, ya kurang lebih bisa 10 jutaan lah gitu, 10 jutaan, masih 10 jutaan. Ini kan setelah diaduk-aduk ini, tahap prosesnya ngapain lagi nih Kang? Nah setelah diaduk ini baru digramasi. Gramasi itu gimana? Gramasi itu jadi dimasukkan ke kemasan berapa gramnya kayak gitu. Boleh. Ada nggak sih kemasan yang boleh dicoba? Ada. Nggak apa-apa. Ya. Jadi kita coba masukin. Sobat saya mau cicip dulu juga di luar sana. Kita sambil gramasi juga ya Kang ya? Betul, siap. Oke, kita cicip dulu.
Setelah tadi ngebungkus-bungkusin, terus juga ngasih bumbu. Nah ini nih yang tadi saya udah kasih bumbu, ada coklat nih, saya tunjukin ya sobat pesan desa nih. Ada coklat, ada blue coklat, ada ini juga milk ya, yang varian vanilanya kan ya, atau susu. Terus juga ada yang spicy cheese. Yeah. Ini saya hafal karena baru ya. ngasih bumbunya nih. Saya coba dulu ya. Penasaran soalnya tadi kan udah masak juga. Enak. Sekali lagi deh. Bener-bener Mantap. bikin ketagihan, nginganan karena rasanya juga pas kan, nggak terlalu manis, terlalu pedes juga. Mungkin bagi sobat pesan desa nggak terlalu suka pedes, ini bisa jadi salah satu alternatif karena tidak terlalu pedas seperti yang pada umumnya gitu. Nah, Kang, apa sih suka dukanya selama 2 tahun ini menjalani bisnis Kibana ini? Oke, suka dukanya tuh yang jelas kalau kita lagi merintis itu memang selalu banyak halangan gitu kan, mungkin dari segi permodalan mungkin kalau untuk memulai bisnis. Nah tapi untuk bisnis ini sebenarnya kita jangan terpaku sama modal gitu kan. Sebenarnya ada cara yang lebih oke gitu untuk lebih bisa menjalankan bisnis ini. Nah salah satunya juga saya tuh ya sebenarnya bisa disebut juga modal nekat juga gitu kan, karena saya keluar pekerjaan pas awal-awal pandemi gitu kan, baru merintis ini gitu kan, belum ada jam terbang apapun. Jadi memang modal nekat juga bisa perlu gitu kan. Iya gitu. Jadi modal itu tidak hanya tentang finansial, gitu. Uang, tapi tentang ada nekat gitu ya, kemauan benar-benar bisa menekuni apa yang sudah kita rencanakan. Betul. Karena kalau misalnya nggak ada niat, nggak nekat juga ya nggak akan jalan-jalan. Iya, betul. Karena memang harus ada sesuatu yang dicoba dulu gagal, coba lagi gagal, coba lagi. Bahkan tadi Kang Hengki juga bilang ini tuh prosesnya cukup lama, ada 6 bulan coba gagal, kemudian juga testing ke pasar juga. Iya, betul kan. Sampai akhirnya alhamdulillah sekarang sudah memasuki tahun kedua dan bisa semakin besar, bahkan kabarnya udah sempat dikirim ke Taiwan ya Kang ya? Iya betul. Oh gitu, gimana nih Kang? Jadi di sana tuh emang ada mahasiswa Indonesia yang memang sekolahnya di sana gitu kan, terus menghubungi kami gitu kan untuk bisa menjualkan produk Indonesia ini ke Taiwan gitu, ke orang-orang yang mahasiswa Taiwan kayak gitu. Jadi di sana juga ada reseller yang bantu jualin Kibana juga gitu. Luar biasa. Seperti itu. Dari namanya kan Kibana, terus dari Taiwan wilayah Asia, jadi cocok-cocok juga ya namanya. Iya, cocok-cocok juga. Iya. Taiwan juga gitu. Nah, respon para pelanggan di sana kayak gimana? Kalau untuk respon memang di sana tuh memang baru nyoba gitu kan, keripik pisang memang dirasa-rasa seperti ini gitu. Dan untuk daerah Asia itu memang lebih suka emang yang manis sih, beda dari yang negara Eropa gitu, sukanya asin kalau menurut riset gitu ya. Jadi untuk yang manis-manis ini mereka sangat menerima banget sih untuk si Kibana ini. Seperti itu. Mimpi untuk Kibana ke depannya pengen jadi seperti apa sih? Kalau untuk mimpi Kibana ini salah satunya tuh ingin membuka lapangan kerja seluas-luasnya Kang. Jadi memang bisnis itu beda dari pedagang gitu kan, cuma hanya nyari untuk sesuap nasi, tapi kalau kita ini memang jangka panjang gitu, ingin membantu orang-orang untuk menemukan ya salah satunya ya dari pekerjaan itu gitu kan, membuka peluang usaha untuk mereka juga kayak gitu, seperti itu. Nah, kalau untuk sekarang ini kita bantunya dari mungkin sistem reseller. Nah, reseller juga kan bisa membantu orang untuk menjualkan produk yang udah jadi gitu, tanpa mereka harus ribet-ribet ngurus produksi gitu. Jadi kita juga open reseller, open distributor untuk mereka yang ingin berjualan, seperti itu kan. Luar biasa sekali ya. Jadi mimpi besarnya adalah bisa membuat Kibana ini bermanfaat bagi banyak orang, tidak hanya sebagai konsumen yang mencicipi makanannya, tapi juga masyarakat sekitar, mungkin bisa jadi reseller, atau nanti semakin besar lagi bisa jadi ada karyawan. Betul sekali Kang, ya. Produksi, betul sekali. Packaging dan segala macam. Jadi benar-benar bisa bermanfaat bagi ya. Kang Hengki, luar biasa sekali, terima kasih. Sama-sama Kang, terima kasih banyak. Saya juga udah nyicipin keripik yang enak banget. Terima kasih banyak buat mama, buat kakek semuanya. Siap. Di Bandung ya. Siap, terima kasih. Oke, sahabat pesan desa, inilah
perjalanan saya ke Sumedang ternyata mendapatkan ilmu yang luar biasa tentang bagaimana seorang anak muda bisa memulai bisnis dengan luar biasa. Jangan lupa terus saksikan Pesona Desa hanya di TVRI Jawa Barat. Saya makan dulu, nah sabar. Enak. Enak banget. Makasih banyak. Mau sama yang ini, mau yang ini, mau yang ini, mau yang ini. Siap diangkut semua. Aku tuh mau.